Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8, rancangan acak kelompok akan mempresentasikan respon tinggi tanaman jagung terhadap pemberian berbagai jenis pupuk hayati. Next. Anggota kelompok 8 yang pertama adalah Nabila Sosa Fernanda dengan NIM akhir 037. Yang kedua ada Marta Syeda Hamami dengan NIM akhir 063. Dan yang ketiga ada Muhammad Syahri Kamdani dengan NIM 079. Bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakang. Tanaman jagung adalah salah satu jenis tanaman biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan yang sudah populer di seluruh dunia. Tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk pangan, bahan baku industri, dan pakan ternak. Jagung termasuk tanaman pangan terpenting setelah padi dan gandum. Setiap tahun, permintaan jagung diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan tanaman jagung dapat dibudidayakan dengan baik agar produksinya meningkat. Dalam membudidayakan tanaman jagung, memerlukan faktor pendukung, antara lain lingkungan, genetik, agronomis, dan pemupukan. Pemberian pupuk hayati berguna untuk mengubah kualitas tanah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan menaikkan hasil maupun kualitas tanaman dengan signifikan. Next. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh jenis pupuk hayati yang berbeda terhadap tinggi tanaman jagung? Tujuan. Untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk hayati yang berbeda terhadap tinggi tanaman jagung. Untuk manfaatnya terdapat dua, yaitu untuk mahasiswa dan untuk masyarakat. Untuk mahasiswa, sebagai referensi untuk menambah literatur mahasiswa mengenai penerapan metode statistika di bidang pertanian. Untuk masyarakat, yaitu menambah pengetahuan masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan bagi petani dalam hal pemberian pupuk pada tanaman. Next. Untuk bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan biji-bijian yang berasal dari Amerika. Tinggi tanaman jagung pada umumnya berkisar 150 sampai 250 cm tergantung varietasnya. Secara umum, tanaman jagung dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kingdom, yaitu termasuk dalam plantae atau tumbuh-tumbuhan. Untuk divisio, termasuk dalam spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Untuk subdivisio termasuk Angiospermae atau berbiji tertutup. Untuk class termasuk Monocotyledonae atau berkeping satu. Untuk ordo termasuk Graminaceae atau rumput-rumputan. Untuk family termasuk Graminacea. Untuk genus termasuk Zea, dan untuk spesies termasuk Zea mays L. Tanaman jagung terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah atau tongkol. Tanaman jagung memiliki akar serabut, batang yang tegak dan tidak bercabang, serta daun yang sejajar. Yang kedua, syarat tumbuh tanaman jagung, yaitu terdapat pada ketinggian yang cocok di 0 sampai 300 mdpl. Pada suhu 30 derajat sampai 27 derajat Celcius, dengan pH 5,6 sampai dengan 6,2, dan curah hujan 200 sampai 300 mm per bulan. Selain itu, tanaman jagung juga membutuhkan unsur hara yang dapat diperoleh dari pupuk. Yang ketiga, pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik organik maupun anorganik dengan tujuan untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan meningkatkan produksi tanaman. Pupuk hayati atau biofertilizer adalah pupuk yang terdiri dari sekumpulan mikroorganisme. Pupuk ini tidak menghasilkan residu pada tanaman, sehingga aman bagi kesehatan manusia dan ramah lingkungan.
Contoh pupuk biofertilizer adalah Agrofit, Agrimet, dan DSE. Yang keempat ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistri normal atau tidak. Salah satu contoh dari pengujian normalitas yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kelima ada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang berfungsi untuk mengetahui apakah kelompok dalam penelitian tersebut homogen atau tidak. Artinya, jika kelompok yang dibedakan tersebut homogen, maka dapat dinyatakan bahwa karakteristik kedua atau lebih kelompok sama. Yang keenam ada uji RAK. Uji RAK atau rancangan ajak kelompok adalah sumber keragaman yang dianalisis dari beberapa kelompok yang mana setiap kelompok dikenakan perlakuan-perlakuan yang berbeda-beda. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari beberapa kelompok yang diamati. Berikut adalah struktur data RAK. Bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya dari uji RAK ada tabel ANOVA. Dengan rumus hitungan FK sama dengan Y kuadrat per RT. Untuk JKT, sigma IJ, YIJ kuadrat min FK. Untuk JKK, sigma J, YJ kuadrat per T min FK. Untuk JKP, sigma T, YI kuadrat per R min FK. Untuk JKG, JKT min JKK min JKP. Untuk tabelnya bisa dilihat seperti di PowerPoint. Selanjutnya, bab 3 ada metodologi penelitian. Data dan sumber data. Yang pertama, teknik pengambilan data. Teknik studi pustaka melalui media internet. Untuk sumber datanya, kami mengambil dari skripsi Andreas Dwi Purnomo yang berjudul Respons Tanaman Jagung atau Ziamais L terhadap berbagai jenis pupuk hayati. Untuk jenis datanya, termasuk data sekunder. Dan untuk sampelnya, penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan, masing-masing perlakuan diulang 4 kali, sehingga diperoleh 16 percobaan, dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Variabel penelitiannya terbagi menjadi 2. Untuk variabel bebasnya ada jenis pupuk, yaitu ada yang pertama itu tanpa pupuk hayati, yang kedua pupuk hayati DSE 5 kg per HA, yang ketiga pupuk hayati Agrofit 10 kg per HA, dan yang keempat pupuk hayati Agrimet 10 kg per HA. Yang kedua ada umur jagung. Umur jagung sendiri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama umur 2 minggu setelah tanam, yang kedua umur 4 minggu setelah tanam, yang ketiga umur 6 minggu setelah tanam, yang keempat umur 8 minggu setelah tanam. Dan untuk variabel terikat, yaitu tinggi tanaman jagung dengan satuan sentimeter. Untuk langkah-langkah penelitian, yaitu tahap perencanaan, mengidentifikasi masalah, menentukan ruang lingkup dan tujuan, dan menentukan judul. Lalu tahap pengumpulan data, peneliti mencari dan melakukan seleksi untuk mendapatkan data penelitian yang bagus dan tepat melalui media internet. Untuk tahap analisa dan pembahasan, menyajikan data dalam tabel RAK, uji Kolmogorov-Smirnov, uji RAK, uji Merkels varians, dan uji Binder. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov sendiri, pertama memasukkan data gas PSS, bit analog, dan parameter sampel KS, lalu memasukkan data tinggi jagung ke dalam tes variabel state OK, interpretasi output. Untuk prakteknya sendiri saya praktekkan. Di sini sudah saya siapkan datanya. Untuk data tinggi pada kolom pertama, lalu perlakuan kolom kedua, lalu kelompok pada kolom ketiga. Saya analyze, non-parametric test, legasi dialog, lalu one sample KS, lalu masukkan tinggi ke dalam tes variabel list,
centang normal, lalu klik OK. Maka akan muncul output gini, lalu kita lihat asing signya adalah 0,16, maka tes distribusi adalah normal. Kembali PPT. Untuk uji RAK sendiri, pertama dengan menggunakan data sebelumnya, lalu klik Analyze, General Linear Model, univariat, masukkan data tinggi ke dalam dependent variable, kemudian pindahkan data kelompok dan pelakuan. Klik model, pilih custom, kemudian pilih data kelompok dan pelakuan kotak model. Lalu klik continue dan OK, lalu buat data. Saya praktekkan lagi, sama klik Analyze. General ini lihat tentang variabel pelakuan model sistem ini akan muncul seperti berikut. Yang kita lihat adalah perlakuan ini yaitu 0,108. Untuk uji homogenitas varian, pertama kita gunakan data sebelumnya, klik Analyze, Compare Mean, lalu ulang ANOVA, pindahkan data tinggi ke dalam dependent variable, lalu pindahkan data ke dalam faktor, klik option tandai homogeneity of varian, lalu klik. Saya akan praktekkan dengan SPSS lagi. Pertama klik Analyze, Compare Mean, lalu klik ulang ANOVA, dan pilih ke dependent list, faktor. Kali. Perlakuan. Lalu option homogeneous of varian, continue. Oke, maka akan muncul output berikut. Lalu untuk uji bungkan dengan menggunakan data sebelumnya seperti yang kayak uji RAK sendiri, tetapi kita posko lalu pindahkan perlakuan ke kotak posko. Oke, saya praktekkan lagi. Untuk perlakuan lalu uji bungkan. Lalu muncul output berikut. Nah, untuk pembahasannya sendiri, berikut adalah tabulasi datanya, lalu yang pada output ini kan pada uji Kolmogorov-Smirnov kita mendapatkan p-value 0,160, mana itu lebih dari apa, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa YIC berdistribusi normal. Untuk uji RAK, H0I sama dengan 0 dengan I 1 sampai T tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan ke I, H1 minimal ada 1 I0 dengan I 1 sampai T terdapat perbedaan pengaruh perlakuan ke I. Pada praktek tadi kita mendapatkan p-value 0,108
di mana itu lebih besar dari alfa 0,05, maka gagal tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan pemberian pupuk terhadap rata-rata tinggi jagung. Untuk uji homogenitas varian, di mana H0 EIC mempunyai varian homogen, H1 EIC mempunyai varian heterogen, H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari 5%. Nah, untuk hasilnya tadi kita mendapatkan p-value-nya adalah 0,995, di mana lebih besar daripada alfa, maka gagal tolak H0 dan dapat disebutkan bahwa asumsi homogenitas varian terpenuhi. Lalu uji Duncan. Untuk uji Duncan kita mendapatkan hasil seperti berikut. Dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada perlakuan C dengan perlakuan A dan B yang mana terletak pada kolom yang sama, yaitu subset 1. Dengan perlakuan D dengan perlakuan A dan B terletak pada kolom yang sama, yaitu subset 2. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan C dan D berbeda. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan dengan nilai p-value perlakuan 0,108 diperoleh kesimpulan bahwa pemberian jenis pupuk hayati yang berbeda tidak berpengaruh terhadap pertambahan tinggi tanaman jagung, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan rata-rata tinggi jagung pada perlakuan pupuk. Untuk sarannya, sebagai bahan pertimbangan bagi petani tanaman jagung dalam hal pemberian pupuk, petani dapat menggunakan keempat jenis pupuk hayati di atas sesuai dengan anggaran keuangan dan tabungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Karena kan keempat perlakuan pupuk tidak dapat perbedaan yang signifikan terhadap pertambahan tinggi tanaman jagung. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.